Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqih Al-Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat. Itu sebenarnya fabrikasi, hanya buatan. Saya akan ceritakan, dan mungkin para Gus, para kiai di sini mungkin belum baca buku ini. Kalau kitab mahir, Tapi kalau buku ini mungkin saya nggak nyombong, tapi mungkin hanya saya yang baca di sini. Nama kitabnya History of the Arabs, yang nulis namanya Philip Hurri-Hitti, seorang ahli sejarah dari Libanon. Dia menulis begini: pada abad ke-18 orang Eropa mengirim 25 orang untuk pura-pura masuk Islam. 25 orang. Salah satunya dikirim ke Indonesia, namanya Snuk Horgronya. Dan salah satunya juga diterjunkan di Arab Saudi, namanya Lawrence of Arabia. Ini agen rahasia Inggris. 25 orang ini kemudian melaporkan ke Eropa. Ini hasil temuan saya. Kelebihan Islam apa? Kekurangan Islam itu apa? Kelebihan umat Islam adalah umat Islam dari sejak dulu DNA-nya, genetiknya, mereka sangat tekun dalam menggali ilmu pengetahuan. Ini temuan dari 25 orang yang dipura-purakan menjadi mu'allaf. Nah, kekurangan umat Islam apa? Kekurangan umat Islam adalah ketika umat Islam ini diberikan mimpi-mimpi politik, umat Islam akan saling tikam sesama orang Islam, dan umat Islam akan saling mengkafirkan sesama umat Islam, dan juga umat Islam akan saling berperang sesama orang Islam. Ini temuannya. Lalu kemudian European Council itu menurut Philip Hurri-Hitti memutuskan, oke, kesimpulannya ada dua. Satu, kalau begitu jangan sampai orang Islam ini berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Kalau dia diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan dan mereka mendalami ilmu pengetahuan, maka umat Islam ini akan menjadi bahaya dan akan menghegemoni seluruh dunia. Semua peradaban manusia ini akan dipegang oleh umat Islam. Sama seperti ketika umat Islam memegang ilmu pengetahuan pada abad pertengahan di Baghdad. Kekhawatiran ini kemudian muncul, jangan lagi orang Islam memegang ilmu pengetahuan. Caranya bagaimana? Yang kedua, kata orang Eropa, kenalkan dia dengan urusan politik supaya dia bisa berantem sesama orang Islam dan umat Islam tidak solid, saling berpecah belah, saling berperang satu sama lain, dan mereka akan tercipta sekte-sekte yang kemudian semakin banyak sekte, berarti soliditasnya akan semakin rapuh. Bagaimana caranya? Kembalikan pemikiran politik mereka kepada referensi ideal masa lalunya. Kembalikan dia kepada zaman khilafah dulu, supaya peradaban dia tidak maju dan peradaban manusia masa depan tetap dikuasai oleh kita. Ini Philip Hurri-Hitti, bukan kata saya. Sehingga apa kemudian caranya? Katakan kepada orang Islam bahwa kembali ke khilafah ini adalah ajaran agama dan bagian dari akidah. Kalau yang tidak percaya bahwa atau ada orang yang menolak khilafah, maka orang ini keluar dari keimanannya. Ini Pak cikal bakalnya. Lalu pertama kali apa yang digunakan? Dicari kemudian. Tafsir tentang agama ini kan sama seperti KUHP Pak. Di pengadilan itu pasalnya sama. Tapi pembelanya ingin meringankan, jaksa penuntut umum ingin memberatkan dengan pasal yang sama. Tafsir agama juga demikian, dicari celah semuanya. Maka kemudian ditemukanlah satu urat dasar dari semua ini. Bagaimana cara memecah belah orang Islam? Gunakan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa yang disebut dengan konsep al-wala wal bara'. Ini yang kemudian dipakai oleh Lawrence dan seorang ulama dari Najat, Saudi Arabia bernama Muhammad bin Abdul Wahab.
Sehingga akhirnya apa? Keluarga Ibnu Saud berkuasa, dan kemudian untuk mensterilisasi kekuasaan keluarga Ibnu Saud dibuatlah berbagai ajaran-ajaran baru yang disebut dengan Wahabi. Karena ulamanya bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa Muhammad bin Abdul Wahab? Seorang ulama dari Najd. Nama aslinya Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Dari marga ini kita runut ke atas. Pertama kali orang yang berani melawan kepada Rasulullah namanya Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirah siapa namanya? Zulkhuwaisirah At-Tamimi. Saya tidak ingin mendiskreditkan At-Tamimi yang ada di Indonesia. Ini soal moral saja. Tapi secara genetik nanti ada hubungannya. Ada At-Tamimi di sini yang juga menjadi aktivis NU. Ini bukan itu. Saya hanya ingin merunut sampai kepada Muhammad bin Abdul Wahab saja dulu. Tidak semua At-Tamimi ini kotor seperti At-Tamimi yang lain. Tapi yang melawan kepada Rasulullah pertama ketika Rasulullah membagi harta ghanimah, lalu dia menuduh Rasulullah tidak adil, itu namanya Zulkhuwaisirah At-Tamimi. Asalnya dari mana? Dari Najd. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, ini kelompok ini nih, ntar kalau baca Quran cuma sampai kerongkongannya aja. Dan kelompok seperti ini nanti seperti kelompok yang anak panah yang lepas dari busurnya, liar, tidak terkontrol. Dan betul, pada zaman Sayyidina Ali muncul satu kelompok pembangkang yang mengkafirkan Sayyidina Ali, namanya kelompok Khawarij. Motornya siapa? Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Dari mana? Najd. Kita tidak berbicara Saudi hari ini. Saya baru pulang umroh 2 bulan yang lalu. Saudi betul-betul jauh berbeda hari ini. Orang Wahabi di Indonesia ingin menjadikan Indonesia seperti Saudi masa lalu. Tapi orang Wahabi di Saudi hari ini ingin menjadikan Saudi seperti Indonesia hari ini. Kebalik-kebalik. Makanya kemudian Pak, kesimpulan saya dari apa yang saya ceritakan termasuk dari bukunya Philip Hurihiti itu adalah bahwa yang memporak-porandakan Islam itu adalah ketika orang Barat memperkenalkan mimpi-mimpi politik terhadap orang Islam. Pak, Al-Qaeda, ISIS itu ciptaan orang Barat Pak. Saya tidak menampik itu. Yang menciptakan Boko Haram, Al-Shabaab, Hasan Turabi, Laskar At-Taibah, Gerakan Thailand Selatan, Abu Sayyaf di Filipina. Ini semua adalah produk-produk turunan yang difabrikasi oleh orang-orang Barat. Termasuk di Indonesia, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarud Syariah, dan semua berbagai banom-banomnya mereka ini yang ada di Indonesia. Ini semua difabrikasi oleh orang Barat. Lalu orang-orang Wahabi yang kemudian sebenarnya juga bagian dari korban itu. Saya katakan korban, kenapa? Ini semua diciptakan oleh siapa? Oleh orang Barat. Nah, Wahabi ini ada 3 Pak. Wahabi Hijazi, Wahabi Haroki, Wahabi Jihadis. Wahabi Hijazi ini adalah nih ustadz-ustadz tuh yang sok lembut. Sok lembut itu awalnya, tapi akhirnya kelepasan juga. Tidak boleh menyanyikan Indonesia Raya. Nah itu kadang-kadang kelepasan. Nah orang-orang seperti itulah yang Hijazi ini. Haroki adalah orang yang berpolitik, terjun ke dunia politik, terjun ke dunia organisasi. Lalu orang Barat menciptakan boneka-boneka politik. NU hari ini disasar. Orang NU itu paling senang dengan habaib, menghormati para habaib. Ini ajaran ulama-ulama NU. Peluang ini pun masih dipakai Pak, menciptakan oknum-oknum habaib untuk menghancur leburkan NU, menghina ulama NU, menghina Gus Dur dan sebagainya. Ini boneka. Makanya saya setuju dengan Kiai Nasih tadi, yang itu sebenarnya fabrikasi, hanya buatan. Saya akan ceritakan, dan mungkin para Gus, para Kiai di sini mungkin belum baca buku ini. Kalau kitab mahir, tapi kalau buku ini mungkin saya nggak nyombong, tapi mungkin hanya saya yang baca di sini. Nama kitabnya History of the Arabs, yang nulis namanya Philip Hurihiti, seorang ahli sejarah dari Libanon. Dia menulis begini: pada abad ke-18 orang Eropa mengirim 25 orang untuk pura-pura masuk Islam. 25 orang. Salah satunya dikirim ke Indonesia, namanya Snuk Horgronya. Dan salah satunya juga diterjunkan di Arab Saudi, namanya Lawrence of Arabia. Ini agen rahasia Inggris. 25 orang ini kemudian melaporkan ke Eropa. Ini hasil temuan saya. Kelebihan Islam apa? Kekurangan Islam itu apa? Kelebihan umat Islam adalah umat Islam
dari sejak dulu DNA-nya, genetiknya, mereka sangat tekun dalam menggali ilmu pengetahuan. Ini temuan dari 25 orang yang dipura-purakan menjadi mu'allaf. Nah, kekurangan umat Islam apa? Kekurangan umat Islam adalah ketika umat Islam ini diberikan mimpi-mimpi politik, umat Islam akan saling tikam sesama orang Islam, dan umat Islam akan saling mengkafirkan sesama umat Islam, dan juga umat Islam akan saling berperang sesama orang Islam. Ini temuannya. Lalu kemudian European Council itu menurut Philip Hurihiti memutuskan, oke, kesimpulannya ada dua. Satu, kalau begitu jangan sampai orang Islam ini berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Kalau dia diperkenalkan dengan ilmu pengetahuan dan mereka mendalami ilmu pengetahuan, maka umat Islam ini akan menjadi bahaya dan akan menghegemoni seluruh dunia. Semua peradaban manusia ini akan dipegang oleh umat Islam. Sama seperti ketika umat Islam memegang ilmu pengetahuan pada abad pertengahan di Baghdad. Kekhawatiran ini kemudian muncul, jangan lagi orang Islam memegang ilmu pengetahuan. Caranya bagaimana? Yang kedua, kata orang Eropa, kenalkan dia dengan urusan politik supaya dia bisa berantem sesama orang Islam dan umat Islam tidak solid, saling berpecah belah, saling berperang satu sama lain, dan mereka akan tercipta sekte-sekte yang kemudian semakin banyak sekte berarti soliditasnya akan semakin rapuh. Bagaimana caranya? Kembalikan pemikiran politik mereka kepada referensi ideal masa lalunya. Kembalikan dia kepada zaman khilafah dulu, supaya peradaban dia tidak maju dan peradaban manusia masa depan tetap dikuasai oleh kita. Ini Philip Hurihiti, bukan kata saya. Sehingga apa kemudian caranya? Katakan kepada orang Islam bahwa kembali ke khilafah ini adalah ajaran agama dan bagian dari akidah. Kalau yang tidak percaya bahwa atau ada orang yang menolak khilafah, maka orang ini keluar dari keimanannya. Ini Pak cikal bakalnya. Lalu pertama kali apa yang digunakan? Dicari kemudian. Tafsir tentang agama ini kan sama seperti KUHP Pak. Di pengadilan itu pasalnya sama. Tapi pembelanya ingin meringankan, jaksa penuntut umum ingin memberatkan dengan pasal yang sama. Tafsir agama juga demikian, dicari celah semuanya. Maka kemudian ditemukanlah satu urat dasar dari semua ini. Bagaimana cara memecah belah orang Islam? Gunakan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa yang disebut dengan konsep al-wala wal bara'. Ini yang kemudian dipakai oleh Lawrence dan seorang ulama dari Najat, Saudi Arabia bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga akhirnya apa? Keluarga Ibnu Saud berkuasa, dan kemudian untuk mensterilisasi kekuasaan keluarga Ibnu Saud dibuatlah berbagai ajaran-ajaran baru yang disebut dengan Wahabi. Karena ulamanya bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa Muhammad bin Abdul Wahab? Seorang ulama dari Najat. Nama aslinya Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Dari marga ini kita runut ke atas. Pertama kali orang yang berani melawan kepada Rasulullah namanya Zulkhuwaisiroh. Zulkhuwaisiroh siapa namanya? Zulkhuwaisiroh At-Tamimi. Saya tidak ingin mendiskreditkan At-Tamimi yang ada di Indonesia. Ini soal moral saja. Tapi secara genetik nanti ada hubungannya. Selama ini mereka sendiri bisa jadi nggak tahu kalau mereka bukan cucu Nabi. Bisa jadi mereka sendiri tidak tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi. Sekarang kita kasih tahu, Dek, Kang, ente ngaku cucu Nabi, ente bukan cucu Nabi. Saya sejak bayi sudah dikenalkan cucu Nabi. Iya, tapi ini tes DNA-nya Anda bukan. Ini kajian sejarahnya leluhur ente yang disebutkan Ubed itu katanya anak Ahmad bin Isa. Ini sudah ada dukcapil di masa lalu. Nih dukcapilnya Ahmad bin Isa itu nggak punya anak namanya Ubed. Nah, dari kebanggaan yang selama ini telah ada di dalam diri mereka, yang dengan itu mereka merendahkan orang lain, maka minimal merendahkan orang lainnya itu akan berkurang. Maslahat apa tidak itu? Maslahat.